Kalau saya pingin ya, ini nggak tertulis di sini, kamu tulis sendiri jadinya. Kalau saya pingin mencari VA, vertikal di A, reaksi vertikal di A, mau nggak mau harus saya buat sigma momen di B. Ya. Sigma momen di B. Ya. Jadi di sini ditulis di bawahnya ini, kalau analisisnya ini, ya, analisis tulis misalkan HA, PA, PP. Itu dulu yang kamu lakukan, tulis di bawahnya. Ya. Jadi analisisnya, ya, tulis dulu, ya, misalkan VA, HA, dan PB. Sudah? Sudah kamu tulis? Sudah? Halo? Sudah, Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang ingin kita mencari VA-nya. Berarti sigma momennya harus di titik B. Kenapa mesti di titik B? Supaya reaksi di B hasilnya 0. Supaya reaksi di B hasilnya 0 dulu. Nah, kalau saya buat matematisnya, sigma momen di B sama dengan 0, berarti VA dikali L. Momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Ya. Sigma momen berarti jumlah momen. Saya ulangi lagi, sigma momen di B sama dengan 0. Ya. Sigma momen di B sama dengan 0, berarti yang kita cari VA. VA dikali L, ya, dikurang P dikali B kecil sama dengan 0. Saya ulangi lagi, VA, ya, dikali L dikurang P dikali B kecil sama dengan 0. Berarti VA akan bisa didapat. VA sama dengan P dikali B per L. P dikali B kecil per L. Itulah harga VA-nya. Nah, sekarang Anda mau pingin PB. Ya, Anda ingin PB-nya. Nah, berarti balik lagi sigma momennya di titik A. Sigma momen di titik A sama dengan 0. Jangan tulis sigma ya, simbolnya sigma. Sigma momen di titik A sama dengan 0 berarti min PB. Kenapa min? Karena berlawanan jarum jam. Min PB dikali L. Ya. Plus P dikali A kecil sama dengan 0. Sudah ditulis, Jaki, kamu tulis Jaki, ngerti nggak nyambung Jaki? Halo Jaki? Ya, Pak. Nyambung? Nyambung, Pak. Kamu tulis? Yuk. Baik, ya. Saya ulangi lagi, sigma momen di A sama dengan 0, maka PB. Sorry, saya ulangi. Min PB dikali L plus P dikali A sama dengan 0. Berapa harga PB? PB-nya berapa? Kian? L ditambah VA. P? P dikali? P dikali A. A kecil ya. P dikali A per L. Kan gitu ya. L, ya. P dikali A kecil per L. Nah, sekarang bisa kita kontrol ya. Kita kontrol apa betul sudah setimbang ya. Dikontrol pakai sigma gaya vertikal sama dengan 0 ya. Sigma gaya vertikal sama dengan 0 ya. Sudah ditulis? Sigma gaya vertikal sama dengan 0 ya. Yang sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya vertikal sama dengan 0 berarti VA ya. Vertikal di A maksudnya plus PB ya dikurang P sama dengan 0. Itu yang kamu tulis. Sudah? Nah, berarti VA-nya tadi fungsinya P dikali B per L ya. Plus P dikali A per L dikurang P sama dengan 0 ya. Nah, B-nya boleh saya ganti dengan AL minus A ya. P dikali L minus A dibagi L plus P kali A per L dikurang P sama dengan 0
ya. Nyambung? Nah, itu pasti harganya 0 ya. Saya ulangi lagi, sigma gaya vertikal sama dengan 0, pi A plus pi B dikurang P sama dengan 0, berarti saya uraikan lagi, harga pi A saya buka, harga pi B saya buka, kemudian didapat jumlahnya sama dengan 0 ya. Saya ulangi dari atas lagi untuk mencari reaksinya, dimisalkan dulu ya. Nah, misalkan pi A dimisalkan HA, kemudian dimisalkan PB, ya. Nah, kemudian untuk mencari pi A, sigma momen di titik B sama dengan 0, berarti pi A dikali L dikurang P kali B sama dengan 0, didapat pi A-nya tadi P kali B per L, ya. Balik lagi, sigma momen di A sama dengan 0, berarti min pi B dikali L plus P dikali A, ya, sama dengan 0, berarti pi B didapat P kali A per L, ya. Sudah ada pertanyaan? Saya udah kirim di WA jawabannya, tulisannya seperti itu. Ada pertanyaan? Tulisan yang saya kirim. Ada pertanyaan? Kalau saya belum sih, Pak. Oke, saya buka lagi ya. Saya stop dulu ini. Nah, ini dia. Ini. Jadi yang kamu misalkan pi A, HA, dan pi B, ya. Nah, sekarang kalau diambil sigma momen di B sama dengan 0, panah itu artinya dibaca maka, ya. Maka pi A kali L dikurang P kali B sama dengan 0. Ada pertanyaan itu? Ada pertanyaan? Sudah? Nah, didapat pi A-nya dengan cara yang sama, buat lagi sigma momen di A sama dengan 0, didapat pi B, ya. Kemudian kita kontrol, ya, apa betul jumlah gaya vertikalnya 0, ya. Sigma gaya vertikal sama dengan 0, pi A plus pi B dikurang P sama dengan 0. Yang kita baca gambar, ya. Yang kita baca gambar, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Nah, masukkan saja harga pi B kan P kali L minus A per L, harga pi A-nya, harga pi A sama dengan P, kebalik ya, PB per L itu harga dari, sudah betul, pi A. Nah, sekarang saya ganti P kali B kecil itu sama dengan P dikali L minus A, karena B kecil sama dengan L minus A dibagi L plus P kali A per L dikurang P, itu kan 0 itu. Ini kan 0 ya. Jadi P kali L per L sama dengan P, habis dengan ini. Ya. P dikali min A, P min PA ya per L habis dengan ini berarti 0. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, ulang lagi, Pak. Agak Ya, kurang mengerti. silakan tanya.
Eh, boleh diulangi lagi, kurang mengerti. 1 dikurang 1 berapa, Dek? 0, Pak. 0. Nah, sekarang yang nggak ngerti di mana? Ngomong kamu. Yang itu, Pak, kan tadi Yang ini. bukan, Pak. Kan kan tadi eh, habis dikurang kan min PA kan ya, Pak. Terus habis dari situ saya agak kurang mengerti, Pak. Yang tadi. Yang saya tulis ini bisa kamu baca. Hmm. Bisa, Pak, kalau bacanya. Nah, yang nggak ngerti yang di mana? Itu, Pak, yang Jangan cara pakai yang itu, terakhir. baca aja. Jangan pakai itu. Oh, oh. Itu Ya, saya Pak. nggak bisa ngerti gitu. Baca aja. Siapa yang P dikali L min A per L plus P Hmm. dikali A per L min P Harga B yang kecil penjelasan itu bawah. berapa? Harga B kecil kalau kamu lihat gambar tadi berapa harga B kecil? L min A, Pak. L. Min A. Nah, udah masukin A. B itu sama ya L min A. Nah, yang nggak ngerti di mana? Itu, Pak, kan tadi habis habis itu Bapak jelaskan lagi gitu, Pak, yang P dikali L, terus P dikali min A, jadinya kan Oke, min lihat. PA gitu. P, oke. P kali L per L berapa, deh? P. P. P yang ini ada min P. Kan habis. Ya, Pak. Iya. Iya. Nah, P dikali min A per L jadi berapa? Min PA per L. Nah, iya. Min PA per L dengan plus PA per L berapa? Oh, Habis ya? ya, Pak, habis ya, Pak. Oke. Baik. Oke, Lagi. Pak. Udah, Nah, sudah mengerti, Pak. itu mah matematiknya SMP loh itu. Bukan matematik mahasiswa. Matematik SMP. Ya. Ya, Pak, tadi. Oke. Silakan lanjut lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Sudah mengerti, Pak. Jadi matematik dasar itu ya, matematik dasar. Balik kalau sudah balik lagi ke utama tadi ya, kita balik ya. Saya balik lagi. Ya. Oke, balik lagi. Jadi kenapa saya sebut sigma gaya vertikal atau sigma YI sama saja ya, vertikal atau Y. Sigma gaya vertikal yang kita baca gambar ini loh. Baca gambar ini kan arahnya ke atas, ini ke bawah. Makanya PA plus PB dikurang P. Atau boleh gini, PA plus PB sama dengan P, sama saja. Ya. PA plus PB sama dengan P atau PA plus PB dikurang P sama dengan 0. Nah, sekarang satu lagi yang belum kita gunakan, sigma gaya horizon. Ini, sigma XI. Sigma gaya horizon sama dengan 0, HA. Ya. Nah, gaya luar yang bekerja nggak ada yang horizon, berarti HA-nya pasti 0. Ya, HA-nya 0. Sigma gaya horizon sama dengan 0, tulis saja. HA sama dengan 0. Itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Yang penting sebenarnya di situ gini. Apa itu momen? Momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Kapan dia positif? Jika searah jarum jam. Kapan negatif? Jika berlawanan jarum jam. Itu aja kuncinya di situ. Nah, persamaan yang kau pakai bisa pakai sigma momen dulu atau sigma gaya vertikal dulu, tergantung kebutuhannya. Mana yang dibutuhkan? Nah, kalau duluan kita pakai sigma gaya vertikal, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada 2 vertikal yang belum diketahui. Nah, supaya bisa diselesaikan, kita ambil sigma momen di salah satu titik simpulnya atau titik perletakan, ya. Supaya didapat reaksi vertikalnya, ambil salah satu, tinjau salah satu titik perletakannya, titik perletakan atau titik tumpuannya. Boleh pertama sigma momen di A, boleh yang kedua sigma momen di B, atau sebaliknya, itu saja. Ada pertanyaan? Tujuan kita hanya mencari reaksi perletakan di sini ya, mencari reaksi perletakan atau tumpuan. Harganya berapa? Kalau misalnya ini, misalnya P 8 ton. Coba misalkan P-nya 80 kilonewton. Ya. Kalau P-nya jangan 80 ya,
misalnya P-nya berapa ya? 100 kilonewton. Coba misalnya 100 kilonewton. Tulis di bukumu. Tulis, kamu yang hitung nanti supaya nyambung. P-nya misalnya 100 kilonewton. Nah, A kecilnya 2 meter. A kecil 2 meter. B kecil 3 meter. B kecil 3 meter. Berarti L-nya 5 meter kan gitu ya? L-nya jadi 5 meter. Berapa PA-nya? PA-nya berapa? Vertikal di A berapa? Kok lama? 60 kilonewton ya. 60 kilonewton. Di B-nya berapa? 40, Pak. 40 kilonewton. Makanya kalau kita cek jumlahnya harus 0. PA plus PB dikurang P sama dengan 0. 60 ditambah 40 dikurang 100 kan 0 itu. Itu contohnya. Sudah? Sudah? Kita lanjut. Kalau sudah kita lanjut ya. Kita lihat nomor 2 ini. Titik A ini jepit ya, tapi dibuat sebenarnya bulat, bukan bulat ini, jepit ini. Titik A jepit ya. Titik A-nya jepit ya, diketahui P1, diketahui P2, diketahui P3 ya. Nah, yang ingin dicari, yang dihitung adalah momen di titik A, kemudian resultan R ya. R-nya berapa? R ini ya. R-nya berapa dan D-nya berapa? D-nya maksudnya jarak R terhadap titik A. Jarak R terhadap titik A. MA-nya berapa? MA itu gini dia. MA itu sama dengan MA. Momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. MA-nya berapa? MA cari aja. MA sama dengan R dikali D. R dikali D. MA R dikali D. Tapi karena R-nya belum diketahui, ya berarti nggak bisa dicari ya. R-nya belum diketahui, nggak bisa dicari. Nah, caranya gimana? Nah, MA itu adalah min P1 dikali D1 ya. Ini kan D1 ya. Min P1 dikali D1 ya. Ini saya tarik dulu ke bawah. Nggak kelihatan ya. Saya perbaiki dulu ini. Ya. Ini D1 sebenarnya maksudnya. Ini D1. Ini D2. Ini D2. Nah, ini dia. Oke, ya. Jadi ini D1 ya. Jadi boleh MA. MA ini kan titik A ya. MA sama min P1 dikali D1 plus P2 dikali D2 plus P3 yang vertikal. Plus P3 yang vertikal dikali D3. Itulah harga MA. Ya. Itu harga MA. R-nya berapa? R-nya itu ya, R-nya itu menentukan besar R adalah ya. Nah, R sama dengan min P1 plus P2 plus P3 yang vertikal. Itulah R. Ya. Saya ulangi lagi ya, R sama dengan min P1 plus P2 plus P3 vertikal. Ya. Itulah harga R-nya. Sudah? Nah,
P3 vertikal berapa? Kalau alfa 3 diketahui 45 derajat, P3 vertikal sama dengan P3-nya. Lihat P3 ada diketahui 250 kg. Sebenarnya nggak boleh kilogram ya, karena itu massa. Tapi nggak apa-apa untuk latihan. 250 dikali sinus 45 derajat. Itulah P vertikal, P3 vertikal, P3 horizon berapa? P3 horizon sama dengan ya P3 cos 45 derajat. Itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya nggak tulis hasilnya itu berapa. Nah, hasilnya saya udah ejakan, Anda tinggal tangkap aja. Nggak ngerti, tanya. Karena itu sifatnya latihan. Nggak ngerti, Anda tanya. Itu saja. Ada pertanyaan? Oh ya, satu lagi dulu. Ini kalian ada berapa sih? 31 ya? 30. Atau 30? 30, Pak. Ada 30, Pak. Kok ada 32 pengikutnya? Itu Bapak sedang share screen, dihitung 1. Oke. Baik. Nggak apa-apa. Ada lagi? Ada lagi? Untuk mencari D sangat gampang. Mencari D itu sangat gampang, ya. Sangat gampang. MA, ya, MA sama dengan R dikali D, ya. Berarti D sama dengan MA dibagi R. Itu D-nya. Karena diketahui R-nya, diketahui MA-nya, berarti D-nya bisa dihitung. Nah, MA-nya dari mana tadi? Dari yang pertama saya sebut tadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut? Kalau nggak mau nanya, ya saya lanjut. Ya, baik. Nah, kemudian contoh 3 yang ini. Jadi tetap acuannya itu tetap, acuan yang paling utama itu adalah tahu apa itu momen. Ya, momen adalah gaya yang bekerja tegak lurus sumbu batang. Ya, momen adalah gaya yang bekerja tegak lurus sumbu batang, atau momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Itu salah. Ya. Kapan dia positif? Jika searah jarum jam. Kapan dia negatif? Jika berlawanan jarum jam. Itu saja. Nah, ini yang ditanyakan di sini, berapa harga MA-nya? Berapa harga R-nya? Berapa harga alfa R-nya? Ya. Alfa R-nya ini sama dengan yang di atas tadi, ini kan ditanya, oh ya, yang ditanya hanya di R-nya berapa. Nah, alfa R-nya, alfa yang dibentuk oleh harga R ini dia, alfa R ini dia. Berapa alfa R-nya? Alfa R itu sama dengan ya arcus tangents dari R vertikal dibagi R horizon, itu aja. R vertikal dibagi R horizon, itu alfa R-nya. Nah, MA-nya berapa? Momenkan saja semua ke sini. Momenkan saja semua di sini, jaraknya ada semua. Ada jaraknya semua. Ada jarak P1, ya, jarak P1 terhadap titik MA, ya. Kemudian jarak P2-nya, ya, jarak P2-nya berapa, ya. Nah, kemudian jarak P3. Jarak P3, ya, berapa? Nah, ini ada juga yang belum lengkap ini, jaraknya belum lengkap ini. Ini lengkapi saja. Nah, jarak dari sini, kalau saya tunjuk gini, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini ke sini ya, ini ke sini, buat saja dia 1,5 meter. Ya. Ini 1,5 meter, 1,5 ya. Oh ini 5, ya 2,5. Oh ya 1,5 aja, 1,5 meter. Ini 1,5 meter. Nah, jarak P2 ya, yang ini 2,5 meter dari sini ke atas, 2,5 meter ya.
Nah, 2,5 meter. Nah, kemudian jarak yang ini ke atas, buat saja ini 3 meter. Ya, 3 meter. Dari sini ke atas. 3 meter terlalu kecil ya, karena totalnya hanya 5. 5 berarti 4 meter aja dah, 4 meter. Dari sini ke sini 4 meter, yang ini 2,5 meter ya. Ini 2,5, ini jaraknya 1,5. 1,5 ini, 1,5. Itu belum ada jaraknya gitu. Kalau nggak ada jaraknya, bagaimana kamu memomenkan terhadap titik A? Itu sulit. P1-nya diketahui 1,5 ton atau 15 kilonewton, sama saja ya. P2-nya diketahui 2,5 ton atau 25 kilonewton. P3 sama dengan 3 ton atau 30 kilonewton. P4 sama dengan 1 ton atau sama dengan 10 kilonewton. Alfa 1 30 derajat, alfa 3 70 derajat. P4-nya yang ini ya, P4 ini, P1 ini, P2 ini, P3 ini. Nah, berapa MA-nya? Tinggal momenkan aja ke sini ya. Momen di titik A sama dengan P1 itu harus uraikan dulu. Uraikan P1 vertikal dan P ya, P1 vertikal dengan P1 horizon. Ini juga uraikan P3 vertikal dan P3 horizon. Nah, sekarang kalau saya ajarkan, MA sama dengan P1 vertikal dikali 4,5 ya. P1 vertikal dikali 4,5 dikurang ya, dikurang P1 horizon dikali jaraknya ini tadi 1,5, berarti ini 3,5 tambah kali 5 ya. Kali 5 ya. Dikurang P1 horizon dikali 5 meter, kemudian ya dikurang lagi P2 dikali 4. P2 dikali 4 dikurang itu tadi ya. Kemudian ya plus, bukan plus, nggak ada plus ya. Kemudian dikurang P3 vertikal dikali 4,5, kemudian dikurang P3 horizon dikalikan jarak dari sini sampai ke sini. 1,5 ditambah selisihnya tadi 2, berarti kali 2,5. Kemudian ditambah P4 dikali 0,75 karena di tengah 1,5. Ditambah P4 dikali 0,75. Itulah momennya. Momennya ya. Nah, mencari R-nya itu mudah, mencari R-nya mudah. Caranya cari dulu R vertikal ya, cari R vertikal, kemudian cari R horizon. R vertikal adalah min ya, min P3 vertikal plus P1 vertikal. Ya. Min P3 vertikal karena arahnya ke atas ya, plus P1 vertikal. Itulah harga R vertikal. Kemudian R horizon, ya, R horizon min P1 ya. Min P1 horizon, min P2 min P3 horizon plus P4. Plus P4. Itulah harga R-nya, R horizon. Nah, R-nya berapa? R sama dengan ya akar ya, akar kuadrat R vertikal plus akar kuadrat R horizon. Itu harga R. Nah, R-nya dapat, ya alfanya berapa? D-nya dulu, D-nya dulu. D-nya berapa? Ya. D-nya bisa dihitung. Ya. R dikali D, ya. R dikali D, ya. Sama dengan MA. Ya. Ya. Atau min R dikali D plus MA sama dengan 0, berarti D sama dengan MA dibagi R. Dapat harganya. Nah, didapat harganya. Nah, sekarang kalau udah dapat itu berapa alfa R-nya? Alfa R sama dengan arcus tangents dari R vertikal dibagi R horizon. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Pak, maaf. Oke, silahkan. Cara nyari R horizontalnya nggak, Pak? Gimana? Mau minta ulang cara nyari R horizontalnya, Pak? Kalau saya sebut horizon, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, sudah jumlahin gaya-gaya yang horizon semua. Oh. Itu aja. Nah, jadi kalau dilihat di sini ya, yang ada horizonnya itu, ya, yang ada horizonnya adalah P1 horizon, P2, kemudian P3 horizon ada. Nah, P4 ada juga gitu. P4 vertikal nggak ada. Ada lagi yang lain? Bapak ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan deh. Untuk yang alfa, mencari alfa, arkus tangan R vertikal dibagi arkus tangan R horizontal, Pak. Nah, lihat di handout kita yang kemarin. Sebenarnya nggak perlu diulangin, itu ada semua. Alfa R sama dengan arkus tangens dari R vertikal dibagi R horizon. Ada di handout. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau kamu baca sepintas pasti ada. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Silahkan. Ada lagi? Kalau nggak ada lanjut. Ya, kalau nggak ada lanjutnya. Nah, sekarang kita lihat persamaan kesetimbangan pada perhitungan balok atau konstruksi batang dan rangka batang. Ya, ini dia. Nah, reaksi perletakan tumpuan sebenarnya tadi udah kita singgung ya di atas ya, reaksi perletakan atau tumpuan. Nah, sekarang kalau bendanya seperti ini, ya, ada bendanya seperti ini. Kemudian yang menahan benda itu adalah batang pendel. Ada batang pendel seperti ini. Ya. Ada batang pendel S1, batang pendel S2, batang pendel S3. Apa itu batang pendel? Batang pendel apa? Ada di atas, kemarin udah. Batang pendel adalah batang yang hanya mampu menahan gaya yang segaris dengan sumbunya. Ya. Atau hanya mampu menahan gaya sejajar dan segaris sebenarnya. Hanya mampu menahan gaya sejajar sumbunya, berarti dia bisa tarik, bisa tekan, ya. Nah, sekarang kalau betul seperti itu, nah, simbol dari batang-batang pendel ini boleh saja saya ganti dengan roll, ya. Tapi dengan roll ini harus garis kerja roll ini harus sejajar dengan S1, ya. Garis kerja S2, ya, garis kerja roll yang ini harus sejajar dengan S2. Garis kerja roll ketiga harus sejajar dengan S3. Ini harus miringnya ke kanan dikit. Ini miringnya ke kiri sedikit. Ya, harusnya seperti itu. Itu saja yang ingin kita lihat di sini. Tapi syaratnya, ya, syaratnya supaya ini betul setimbang, bisa setimbang, garis kerja S1, kalau diperpanjang ini S1 ya, diperpanjang S2, diperpanjang S3, tidak boleh bertemu dalam satu titik simpul. Ya. Jadi kalau garis kerjanya itu kita perpanjang, tidak boleh bertemu dalam satu titik simpul. Kalau bertemu dalam satu titik simpul, dia labil. Ya, bayangkan kalau ini bendanya, saya dukung dengan batang pendel sini, batang pendel dari sini, ya. Nah, didukung gitu. Nah, kalau dia bertemu dalam satu titik, baloknya akan labil atau bendanya akan labil gini. Ya, labilnya maksudnya gini dia, ya. Tidak stabil ya, tidak stabil gitu. Itu yang dimaksud di situ. Tidak boleh bertemu dalam satu titik simpul. Baik ya. Ada benda lain lagi, misalnya ini satu bendanya, ya, bendanya seperti ini, ya. Suatu benda dibebani oleh gaya P dan R atau R, ya, P atau R, ini P-nya. Ya. Benda tersebut ditumpu oleh sendi di A. Di sini titik A sendi dan di titik B adalah roll. Ini titik B, ya.
Nah, sekarang ya kalau ini yang cara grafis ini ya, kalau cara grafis, kalau dilakukan dengan cara grafis mencari reaksi di A dan reaksi di B, seperti ini caranya. Caranya gimana? Nah, kita tentukan dulu garis kerja reaksi di B. Ya, garis kerja reaksi di B ini dia. Kenapa mesti ini garis kerjanya? Karena titik B adalah roll, hanya mampu menahan tegak lurus sumbu roll. Ya. Jadi tinggal tarik aja garis tegak lurus sumbu rollnya. Itulah garis kerjanya. Nah, sekarang kalau itu sudah tahu, ya sudah tahu garis kerjanya ini. Nah, garis kerja P, ya kita tarik, nah bertemu di titik ini. Nah, kalau sudah bertemu di titik ini, berarti mau nggak mau garis kerja RA harus melalui titik ini. Ya. Garis kerja RA harus melalui titik ini. Nah, sekarang kita buat di sini, kita gambar sini. Ya. Dengan cara grafis ini ya, tidak terlalu penting, harus diperagakan langsung ini. Ya, tapi minimal Anda ngerti gitu. Nah, sekarang saya buat pakai skala P ya. P pakai skala misalnya kalau ini 5 kilonewton ya, saya buat 5 cm misalnya ini, saya gambar. Sejajar dengan ini ya, sejajar. Saya tarik aja ini. Ini dia, P. Nah, kemudian dari ujung P saya tarik garis kerja RB. Ya, garis kerja reaksi di B ini. Saya tarik garis ini, saya tarik aja gitu. Tidak saya batas, saya tarik aja ke atas. Kemudian dari pangkal ya, dari pangkal P saya tarik garis kerja A. Garis kerja A saya tarik. Nah, ini dia. Nah, berarti membentuk segitiga ini. Saya tarik aja lebih gitu. Nah, berarti yang dimaksud berapa sih besarnya reaksi di B? Ini dia, tinggal ukur aja nih. Ini ukur kalikan skala. Berapa reaksi di A? Ini ukur kalikan skala. Nah, kalau ingin tahu berapa vertikal di A, ini tinggal buat aja ini. Ukur aja ini. Berapa horizon di A, tinggal ukur aja yang ini. Kalikan dengan skala. Itulah cara yang grafisnya. Ya. Nah, kalau kita lakukan dengan cara analitis, ya cara analitis, nah ini saya sederhanakan, ya. Jadi yang saya gambar sumbu balok ini, saya pindahkan P sepanjang garis kerjanya jadi di sini. Nah kemudian jadinya seperti ini dia, ini dia. Ya. Jadi P-nya saya taruh di sini. Ini saya misalkan P-nya 5 ton, ya. Nah, saya informasikan misalnya ini jarak ini 3 meter, ini 3 meter, A-nya 3 meter, B-nya 3 meter, L-nya berarti 6 meter. Ya. L-nya 6 meter. Nah, ini sudah ada ini. Ya. Penyelesaiannya yang kita cari pertama, yang kita misalkan pertama adalah memisalkan reaksinya. RAH atau boleh disebut HA. RA vertikal boleh sebut vertikal di A. RB boleh sebut vertikal di B. Ya, vertikal di B. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu RA vertikal, berarti sigma momennya titik B. Ini sigma momen titik B. Ya. Tapi kalau kita ingin tahu RB-nya dulu atau PB-nya, sigma momennya di titik A. Ini dia. Sigma momen di titik A sama dengan 0 P dikali 3 per akar 2. Ngerti nggak ini? P dikali 3 per akar 2 dikurang RB dikali 6. Ya. Nah, P dikali 3 per akar 2, ya. Nah, ini jarak yang ini, jarak tegak lurus dari P. Ya, jarak tegak lurus. Kalau ini 3 meter, ini 45 derajat, jarak tegak lurus dari P ke titik A itu sama dengan 3 per akar 2. Ya. Nah, kalau kamu enggak mau pakai ini, boleh saja gini. P-nya uraikan dulu. P vertikalnya berapa, P horizonnya berapa. P vertikal kalau diuraikan berapa ini? Coba hitung sendiri. P vertikalnya berapa? P sinus 45 derajat. Berapa itu? 5 sinus 45 derajat. Hitung. 2,5 akar 2. Berapa? 5 per 2 akar 2. Ya, 5. Jangan pakai akar. Hasilnya berapa? P sinus 45 derajat. 5 sinus 45 derajat berapa? 3,53. 3,53 ya.
3,53. Nah, sekarang boleh saya ganti nih. Sigma momen di A sama dengan 0, P dikali 3, P vertikal. Saya ganti ini ya. P vertikal, ya, saya ganti ini ya. P vertikal dikali, ya, dikali 3. Ya. P vertikal kali 3 dikurang RB kali 6. Sama dengan 0. P vertikalnya berapa tadi? 3,53. 3,53 dikali 3. Kan? 3,53 dikali 3 dibagi 6. Pasti segini hasilnya. 1,77. Betul? Sudah betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, oke, kalau sudah betul, nah balik lagi ke sini, ya, balik lagi untuk mencari RA vertikal ya atau vertikal di A. Ini kan sudah ada ya. RB vertikal kan sudah ada. Nah, boleh mencari RA vertikal, boleh buat gini. Sigma gaya vertikal sama dengan 0, RA vertikal plus RB vertikal dikurang P vertikal sama dengan 0. Ya. RA vertikal ditambah RB vertikal atau PB ya, PB. Saya ulangi lagi, sigma gaya vertikal sama dengan 0, RA vertikal plus PB dikurang P vertikal sama dengan 0. Berarti RA vertikal sama dengan P vertikal dikurang PB. P vertikal tadi kamu sebut berapa? 53. 1,77, 5,3, 3,54 barangkali, bukan 3,53. 3,53 berapa tadi? P vertikal itu. 5 sinus 45 derajat, 3, berapa? 3,5355, Pak. Nah, berarti seharusnya kalau diambil 2 desimal, harusnya 3,54 kan? Iya, Pak. Iya. Betul, Pak. 3,54 harusnya itu. 3,54 yang vertikalnya. Nah, sekarang saya buat. Berarti RA vertikal sama dengan P vertikal dikurang PB. Nah, P vertikal itu harganya 3,54 dikurang 1,77 berapa itu? Sama dengan 1,77 juga. Udah ya. Nah, sekarang sigma gaya horizon sama dengan 0, tinggal baca ini aja. Sigma gaya horizon sama dengan 0, RAH plus P horizon. Ya. RAH plus P horizon. Ya. Sama dengan 0. P horizonnya berapa? P dikali cos 45. P dikali cos 45 sama dengan 3,54. Iya. Iya, Betul, Pak. Iya, Pak. 3,54. Jadi ini boleh diganti nih sigma gaya horizon ini sama RAH plus P horizon sama dengan 0, berarti RAH sama dengan min P horizon, ya, min P horizon. P horizon tadi 3,54. Nah, ini dia. Sudah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo ngomong. Kalau nggak ngerti harus ngomong kamu. Jangan diam. Jangan diam. Ada lagi? Sudah? Sudah mengerti, Pak. Ada lagi? Ayo ngomong. Kalau nggak ngerti, ngomong.
Nah, saya lanjut dulu ya. Nah, ada ini, misalnya yang ini, ada jepit. Jepit ini ya. Pada suatu benda atau konstruksi batang terjepit atau konsol namanya ya, hanya didapat satu gaya atau reaksi tumpuan. Tetapi harus ditentukan ukuran, arah, dan garis kerjanya ya. Analisisnya seperti ini ya. Jadi boleh seperti ini, boleh reaksinya ditempatkan di sini dulu ya, karena kalau disebut setimbang, kalau ini arahnya ke bawah, ini reaksinya arahnya ke atas, itu baru setimbang. Nah, berarti reaksi di A ini, reaksi di A sebenarnya ini, plus ada momen, momennya berapa? Tinggal kalikan aja, momennya ini XA dikali L, ya, momen ini, momen yang ini XA dikali L. XA maksudnya uraian dari reaksi ini. Uraian dari sini HA ini ya. YA itu maksudnya vertikal di A. YA vertikal di A maksudnya itu ya. Atau boleh kita nggak usah melihat ini, langsung ke sini aja boleh. Langsung di sini ya. Jadi momen di sini berapa? B vertikal ya. P vertikal dikali jarak ini. P vertikal dikali jarak ini. Tapi di sini kalau ini yang diketahui jaraknya L, berarti kita harus uraikan seperti ini. Uraikan ke sini. L ini. Kalau ini yang diketahui ya L-nya, kemudian diketahui alfanya ini. Alfanya harus diketahui. Nah sekarang, kalau L-nya yang diketahui harus seperti ini dia. Ini reaksinya, tapi reaksi yang miring ini bisa kita uraikan menjadi XA atau HA, kemudian uraikan lagi menjadi YA atau vertikal di A atau PA. P artinya vertikal ya, V itu artinya vertikal. Y artinya sejajar sumbu Y ya, X sejajar sumbu X atau sejajar sumbu horizon. Makanya saya lebih suka menyebut ini HA, saya lebih suka menyebut ini vertikal di A. Nah itu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, lihat ke sini. Ini kenapa saya sebut min, padahal searah jarum jam ya. Bayangin kalau ini saya bebani. Ini saya bebani. Kalau lihat tangan saya ya, saya bebani. Ini anggaplah ini. Oh ya, ini bendanya agak panjang aja. Saya cari yang agak panjang ini ya. Baloknya seperti ini. Ini saya jepit, tangan kiri saya menjepit ya. Tangan kiri saya menjepit. Nah, saya bebani gini, miring dia. Saya bebani gini. Saya bebani seperti ini. Berarti momen dari sini kan searah jarum jam. Ya. Tapi momen pada tangan kiri saya ini nggak boleh searah jarum jam. Kalau searah jarum jam nanti muter-muter. Berarti momen yang terjadi di sini kan berlawanan jarum jam yang terjadi. Kalau yang terjadi di sini searah jarum jam, nah ini nanti muter gitu. Ya. Karena yang kita cari kesetimbangan, kalau arah dari sini akibat dari bebannya, ya, akibat dari bebannya searah jarum jam, tapi di sini nanti yang menahan, jepit itu menahan berlawanan momen itu, berlawanan akibat beban P-nya itu. Nah, kenapa saya sebut min? Karena dia berlawanan jarum jam momennya itu, momen di jepitnya. Gitu. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada saya yang tanya. Ya, perhatikan ini. XA dikali L itu momennya ya. Kenapa tidak dimasukkan YA? Kenapa di sini tidak saya masukkan YA? Kenapa hanya XA? Karena jepit, Pak. Karena? Jepit. Ah, nggak nyambung kamu deh. Asal jawab itu. Karena tegak lurus, Pak. Karena? Tegak lurus. Yang saya tanya itu YA. Kalau XA betul ada jarak tegak lurusnya. YA apakah punya jarak tegak lurus terhadap ke atas? Jarak tegak lurusnya berapa? 0 bukan, Pak? 0. Jadi jangan jawab karena jepit, nggak nyambung deh gitu. Nah,
Nah, selalu kalau yang ditanya seperti itu, hubungannya dengan momen. Apa itu momen? Gaya dikali jarak. Ya. Gayanya ada, jaraknya nggak ada, berarti hasilnya nol. Gitu. Itu. Baik, lanjut lagi. Jadi berarti udah mulai nyambung ini. Saya lanjut ya. Ini. Nah, inilah yang kamu kerjakan latihanmu ini. Ini latihanmu semua. Ya. Jadi saya informasikan dulu bebannya. Ini bebannya ya, nomor 1 bebannya ini. Yang ditanya adalah reaksi perletakan ya. Nah, semuanya dengan cara analitis, cara grafis itu nanti saja, nggak usah. Karena saya nggak bisa ketemu dengan Anda langsung gitu. Agak sulit itu grafisnya. Gambar-gambar itu agak sulit dengan online seperti ini. Nanti kita ada offline, saya jelasin gitu cara grafisnya. Ya. Gambar agak susah gitu. Nah, baik yang analitis semua yang kita lakukan ya, cara matematis semua. Nah, ini sudutnya 45 derajat supaya tahu nanti tingginya ini berapa. Ya. Kalau sudutnya 45 derajat berarti ini tingginya 3 meter. Ini 3 meter. Ya. Yang kita cari adalah reaksinya. Berapa reaksi di A, berapa reaksi di B. Itu yang kamu cari. Nomor 2. Nomor 1 ada pertanyaan. Itu dulu, ada pertanyaan nomor 1. Soal nomor 1, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Gak ada? Nah, baik, kita lihat ini nomor 2 ya. Jadi ini balok, BC itu balok, kemudian diikat dengan tali. Ini tali. Ya, tali ya. Nah, yang ditanyakan di sini di nomor 2, tentukan gaya tali AC. Gaya tali ini. Gaya tali AC dan pada batang BC. Dan gaya batang BC. Batang BC itu adalah batang pendel juga. Batang pendel. Ini batang pendel. Ingat, batang pendel hanya mampu menahan gaya tarik atau tekan. Bisa tertarik, bisa tertekan. Tapi kalau tali, dia hanya tertarik. Ya. Di sini yang pasti gaya tali ini akan tertarik. Tali akan tertarik. Ya. Nah, berapa gaya talinya? Berapa gaya batang pada pendel BC? Nah, sekarang caranya gini. Ini 3 meter, ini 4 meter, sudutnya pasti kita tahu. Sudutnya pasti tahu. Ya. Gaya tali, ya misalkan saja gaya talinya. Anda misalkan gaya talinya, Anda misalkan dia tertarik. Jangan memisalkan tertekan, karena dia nggak bisa menahan gaya tekan. Yang bisa ditahan tali adalah gaya, ya, adalah gaya tarik. Ya. Jadi kalau saya buka, ya, saya buka simpul dari C. Simpul dari C, jadi gini dia, simpul C. Ya.
lihat di WA-mu, saya kirim ke WA. Nah, itu saya nggak usah buka WA-nya ya. Kamu yang buka ya. Jadi kalau saya buka titik simpul C ya. Kalau dibuka titik simpul C ya. Saya buka titik simpul C. Gaya pada tali saya sebut TAC ya, TAC. Nah, kemudian gaya pada batang BC saya sebut TBC ya. Nah, kemudian saya misalkan, cuman memisalkan gaya tali itu harus tertarik terhadap sumbu C. Nggak boleh tertekan karena dia tali dia hanya mampu menahan gaya tarik. Nah, sekarang kalau saya ambil sigma gaya vertikal sama dengan 0 ya. Sigma gaya vertikal sama dengan 0 berarti P dikurang ya TAC yang vertikal. TAC yang vertikal dari mana? Bisa berdasarkan alfanya. Alfanya berapa? Arcus tangens dari 3/4 kan gitu. Arcus tangens 3/4. Nah, data itu ada ya. Jadi ini kan 3 ya, ini 4. Berapa sudutnya ini? Arcus tangens 3 dibagi 4, itu dia. Ya. Nah, berarti kalau saya ambil sigma gaya vertikal sama dengan 0, P dikurang atau yang P-nya yang min sama saja, min P ditambah boleh ya. Min P plus TAC ya. Plus TAC yang vertikal sama dengan 0. Nah, TAC yang vertikal itu adalah fungsi dari TAC sinus arcus tangens 3/4 ya. Sinus alfa ya, sinus alfa. TAC sinus alfa. Saya ulangi lagi ya. Sigma gaya vertikal sama dengan TAC sinus alfa ya. TAC sinus alfa dikurang P sama dengan 0, berarti TAC sama dengan berapa? TAC-nya berapa? Sigma gaya vertikal sama dengan 0. Nah, TAC sinus alfa ya dikurang P sama dengan 0. Berarti TAC berapa? P per sinus alfa. P per sinus alfa. Harus main matematikmu, nggak boleh kamu diam, bukan nonton saya. P per sinus alfa. Sinus alfa kan bisa dicari. Sinus alfa itu sama dengan, sebenarnya sinus alfa bisa dicari di situ. Sinus alfa sama dengan 3/5. Ya. Nah, kalau sisi tegaknya 3, sisi horizon 4, sisi miringnya berapa? 5. Nah, berarti sinus alfa kan 3/5. Cos alfa 4/5. Ya. Jadi, berapa harga TAC sama dengan 3/5 dikali P. Selesai. Udah ya? Nah, ini lihat ini. Nomor 3. Supaya ini bisa kamu kerjakan, misalkan dulu reaksinya. Kalau ini saya sebut titik A, misalkan PA. Roll ya, hanya bisa menahan gaya tegak lurus sumbunya. Kemudian ini misalkan PB. Ini misalkan PP. Kemudian gaya pada batang ini misalkan sama dengan ya, misalkan ini S ya, atau reaksi di C. Jangan sebut PC karena dia miring ya. Jangan sebut PC di situ. Kalau itu titik C ya, yang boleh kamu sebut namanya di situ reaksi di C. Karena dia miring gitu. Kalau kamu sebut PC, vertikal di C, padahal bukan vertikal. Nah, kalau reaksi di C didapatkan, reaksi vertikalnya bisa dicari gitu. Terserah mau sigma momen dulu atau sigma gaya vertikal dulu, ya terserah mana yang kamu pakai itu. Itu nomor 3 ya. Nomor 4 ini jepit. Jepit, tentukan reaksi perletakan jepit A dan harga momen di A. Cari MA-nya, kemudian cari vertikal di A, kemudian cari horizon di A. Ya.
Nah, untuk mencari vertikal di A, ya, mencari vertikal di A itu tinggal pakai sigma gaya vertikal sama dengan 0, ya. Tinggal pakai sigma gaya vertikal sama dengan 0. Mencari horizon di A, tinggal pakai sigma horizon di A sama dengan 0, ya. Mencari momen di A, kalikan saja momen adalah gaya dikali jarak, itu saja. Nah, nomor 5 ini dia. Nomor 5, ada beban terbagi rata tiap 1 meter 10 kN per meter. Ya. Kemudian ada gaya 40 kN membentuk sudut 30 derajat. Berapa PB-nya, berapa HA-nya, berapa PA-nya. Ya. Nah, dengan catatan selalu dimisalkan dulu. Misalkan dulu reaksinya. Ya. Kemudian sama dengan ini, A roll, B sendi. Nah, itu saja dulu. Itu saja dulu. Nah, supaya kamu bisa sekarang, saya tutup dulu ini ya, saya tutup dulu ini. Supaya kamu mau sembahyang dulu, silahkan 15 menit ya. 20 menit dah, terlalu pendek ya. 20 menit ya. Sudah cukup 20 menit? Di rumah aja, jangan pergi ke alun-alun gitu, di rumah aja, di rumah, sembayangnya di rumah. Kalau kau pergi ke alun-alun, kembalinya nanti besok jadinya. Di rumah aja 20 menit. Tapi kalau ada di samping rumah ya silahkan aja, nggak harus ke masjid ya. Sudah, nggak usah keluar, biarin aja kamu di situ, nggak usah keluar kamu dari Google Map-nya, tetap aja. Yang perempuan mau ngobrol dengan saya di sini. Kalau enggak, ya mau beristirahat, silahkan aja. Kalau ada perempuan mau ngobrol, saya tunggu. Kalau enggak, ya saya juga istirahat gitu. Udah, kita stop dulu. Halo? Kok diam? Pak. Koordinatornya siapa? Dioni ya, mah Dioni. Nah, Iya, Pak. kita stop dulu. Mana? Iya, Pak. Kamu yang koordinator loh, Dioni ya. Nah, nanti Iya, Pak. kalau keluar jangan masukin. Biarin aja gitu. Oke, silakan istirahat dulu. Kita masuk jam 12.15 ya. 12.15. Siap, Pak. Makasih, Pak.